Bismillahirrahmanirrahim. Mulai aja ya, Teh. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore, warahmatullahi. teman-teman. Iya, selamat sore, Teh Hani. Selamat sore, Hilda. Akhirnya bisa ketemu. Iya. Oke, bismillah. Selamat datang di acara Skoper seputar komunikasi pernikahan. Nah, hari ini adalah part 4 ya, Teh. Ya, part 4 ini kita dibersamai dengan Teh Hanifa Nuarawalia. Nah, sebelumnya Hilda izin bacakan CV-nya ya, Teh. Teh Silakan. Hanifa Nuarawalia, SolidWorks Management and Family Based Sustainability Enthusiast. Teh Hanifa ini lahir di Tasikmalaya 11 Februari 1995. Riwayat pendidikannya SD Negeri Cikalong, Cikalang 1 Tasikmalaya, SMP Negeri 1 Tasikmalaya, SMA Negeri 1 Tasikmalaya, S1 Teknik Lingkungan ITB 2015 sampai 2017. Penghargaannya Ganesha Corsa 2017, Best Presenter Hokkaido Indonesian Student Summit 2016. Riwayat pekerjaannya Project Eksekutif Consulting Division at Was for Change, dan itu banyak lagi ya, kalau misalnya dijabarin banyak banget, Masya Allah. Nah, moto hidupnya Teh Hani ini berbagilah, karena bisa jadi kebaikan yang ditunjukkanmu akan menumbuhkan kebaikan lainnya. Masya Allah. Tabarakallah Teh Hani, selamat datang. Saya Dan Wafiki selamat Bara. datang juga untuk semuanya yang udah join. Nah, Hilda, mungkin ya play. Teh. Itu apa kameranya emang di landscape atau gimana? Jadi ini posisinya Hilda landscape, aku potret gitu. Takutnya Oh yang iya, lihat jadi atau aku bisa di landscape-in aja. oke, siap. Aku landscaping ya. Soalnya mau dimasukin ke YouTube nanti. Oh gitu, boleh boleh. Iya. Ini ya, ya. Coba pause dulu. Nah, sudah ya. Ya, iya. Apa kabar Teh Hani? Alhamdulillah, bikhair, sehat. Kalau Alhamdulillah. Sekarang lagi di mana nih? sekarang lagi di Tasik, Lagi di lagi di, Tasik, Masya Allah. Sekarang mah nggak hujan ya, Teh? baru hujan. Gimana ya kalau di Tasik Baru tuh bener hujan. di musim hujan banget, lagi deras-derasnya. Aku nggak tahu kalau di Ranca Ekek gimana. Sama Di juga. sini nggak hujan sih. Iya, apa sih, sekarang lagi cerah gitu. Kemarin hujan. Lagi hujan-hujan. Oke Teh Hani. Nah, kan di Skoper ini kita bahas tentang pernikahan nih Teh Hani. Nah, mungkin Hilda mau kepo dulu ya. Mau kepo dulu seputar pernikahannya Teh Hani sama Kang Asa. Itu gimana sih, apa perjalanan atau apa ya, kayak sampai ke pernikahan itu kayak gimana gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aku buka dulu ya. Selamat datang nih yang udah join, ada siapa ya? Yang aku tahu tadi ada Nui, ya, temen aku juga, temen online, adik. Alhamdulillah. Jadi waktu itu aku ketemu Kang Asa memang dari sejak kuliah, dan memang kita nggak banyak interaksi sih, maksudnya kita nggak satu organisasi juga, nggak apalagi ya, enggak satu jurusan apalagi gitu ya, dia kimia, aku TL. Yang pasti sih kita ketemunya, dan akhirnya kita berjodoh. Waktu itu ini sih apa namanya, ada apa namanya, ada perantara juga gitu kan, dan alhamdulillah prosesnya lancar. Nggak nyangka juga sih, maksudnya ya, kita
jarang komunikasi, nggak pernah satu organisasi juga. Tapi kita ternyata yang menyatukan adalah apa coba? Kira-kira Hilda bisa nebak gak kenapa aku sama Kang Asa kok bisa menikah gitu walaupun kita ya nggak sering-sering ketemu gitu waktu kuliah. Ada yang tahu Jodoh nggak? itu. Mungkin di situ. Kayaknya emang karena jodoh. Karena emang kan jodoh itu jorok ya. Emang kita nggak pernah tahu siapa dan di mana gitu kan. Iya, ini sih. Jadi yang menyatukan aku sama Kang Asa tuh sebenarnya adalah uh, apa ya visi visi pernikahan gitu kan. Wah, Nah, jadi ya. uh, entah kenapa jadi waktu ditanya kamu kriteria jodohnya seperti apa gitu kan. Aku sampaikan ke perantara kayak gini, ternyata kalanya ini kamu banget katanya kayak gitu. Ya udah aku nggak nebak orangnya siapa, ya nunggu aja gitu ya. Akhirnya masya Allah atas izin Allah gitu ya, ternyata apa namanya beliau yang memang masuk ke dalam kriteria aku dulu gitu. Jadi kalau misalnya di sini tata-tata gitu ya ada yang pengen jodoh, jangan minta namanya siapa gitu ya, tapi cobalah tuliskan kriterianya seperti apa. Dan kriteria juga sebenarnya ada dua ya, ada kriteria yang memang bisa ditoleransi dan yang kedua kriteria yang tidak bisa ditoleransi gitu. Jadi tetapkan standar gitu ya. Gitu Hilda. Nah, menurut Teteh kriteria apa yang terbagi menjadi dua itu apa tuh Teh? Yang pertama kriteria tadi yang bisa ditoleransi ya, itu termasuk kriteria umum sih. Kayak misalnya yang pasti kriteria yang umum tuh yang wajib. Kayak misalnya apa dari segi agama gitu ya, kita pasti kan pengennya yang sekufu gitu ya, agama pasti Islam, tapi yang kata di sini ditekankan tuh ini apa namanya sudut pandang gitu, world view-nya terhadap Islam seperti apa, terus pandangan dia terhadap perbedaan dalam Islam gimana gitu. Itu kalau katanya dari segi agama, terus apa namanya ibadah wajib, sama ini sih apa namanya kemampuan gitu kan, kemampuan untuk apa, bukan kan kalau laki-laki yang siap menikah itu kan apa namanya ada ciri-cirinya gitu ya, dia sudah siap secara mental, sudah siap secara finansial kah, sudah siap secara fisika. Nah itu betul-betul list dalam masa kriteria aku gitu. Itu yang wajib, terus yang sunnah gitu ya, yang apa namanya kriteria yang semuanya itu ya yang sesuai dengan kita gitu. Jadi misalnya teteh apa namanya punya kelebihan kayak gini nih gitu ya. Nah, gimana caranya supaya dengan teteh menikah itu potensi kebaikannya jadi makin besar, tapi potensi kekurangan kakak juga ada yang nambah gitu. Jadinya ya enak gitu ya. Jadi tips yang pertama memang sebelum menentukan jodoh tuh memang harus kenali diri sendiri dulu, mengenali diri kita kelebihannya apa, kekurangannya apa, terus kita tetapkan kriteria pasangan, kira-kira potensi kebaikanku bisa bertumbuh kalau dijodohkan dengan siapa, dan kekuranganku bisa bertumbuh kalau dijodohkan dengan orang yang seperti apa. Seperti itu, Hilda. Ah, Kita Masya Allah. Iya benar banget, aku setuju sih Teh. Karena kan ya emang kita nggak ada yang sempurna ya Teh ya. Pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kita kalau misalnya udah tahu diri kita sendiri, kelebihannya apa, terus kekurangannya apa. Nah, jadi kita tuh apa nyarinya juga kita pasti nggak susah gitu ya. Karena kita tahu yang kita butuhkan itu yang seperti apa gitu ya Teh ya. Jadi Iya. bisa saling melengkapi gitu, Masya Allah ya. Nah, oke Teh, ngomong-ngomong ya Teh, kalau misalnya visi misi nih Teh, sebelum Teteh nikah itu kan pasti visi misi dulu ya, yang tadi Teteh bilang. Nah, visi misi Teteh itu apa sih? Ya, aku mau nyapa dulu. Assalamualaikum Mbak Teteh Lulu. Ini satu tim di Family Hour ya. Selamat bergabung Teh Lulu. Iya, ya jadi visi aku waktu dulu yang dituliskan di CV pernikahan adalah ibadah ya. Kenapa ibadah? Karena memang apa namanya ya tujuan kita berada di muka bumi ini kan sebenarnya untuk beribadah ya. Nah beribadah di sini tuh
bukan semata-mata kita menjalankan rutinitas ibadah gitu kan. Karena kan konteksnya seperti itu ya, Hilda ya, kita tuh ibadah tuh korelasinya nah salat gitu ya, puasa. Nah, memang nikah juga termasuk seperti ibaratnya apa ya? Tradisi juga gitu ya. Kebiasaan ya masyarakat ketika udah cukup umur ya dia menikah. Nah, tapi lebih dari itu, kalau ibadah itu artinya kan dari abadah gitu ya. Dia tuh mengabdi gitu. Nah, mengabdi untuk siapa? Mengabdi untuk Allah. Jadi kalau Tata sih mikirnya kalau kita niat visi nikahnya itu memang untuk ibadah, untuk Allah gitu ya. Kita tuh jadi apa ya? Kalau yang Tata rasain tuh uh, segimanapun gitu ya nanti ujiannya, kita tuh inget, oh iya ya visi aku tuh udah buat ibadah gitu ya. Gitu ibadah. Jadi kalau enak sih kalau misalnya kita visinya udah ibadah gitu ya, nanti kita ngejalaninnya juga bukan karena manusia gitu, ketika misalnya nanti berhadapan dengan suami gitu ya ada perbedaan gitu sedikit atau misalnya apa, oh kita ingat kita kan tujuannya visinya itu memang untuk ibadah gitu kan. Nah itu visi sebenarnya ada lagi sih waktu itu aku sempat lupa. Aku pengen ini sih dulu dengan menikah itu apa ya, bisa ini sih bisa aku teringat ini sih ayat tentang masuk surga bersama keluarga itu kan. Kan salah satu tujuan menikah itu kan berkeluarga. Jadi memang visi besarnya itu ingin masuk surga itu nggak sendirian gitu kan, tapi beserta keluarga. Jadi ada anak cucu gitu kan di Quran surat apa ya, Az-Zariyat kalau nggak salah. Nah, terus misinya berarti kan kalau kita bicara visi, oh misalkan pengen pengen masuk surga bersama-sama. Berarti kan misinya yang pertama tentu saja mengikuti apa namanya? Mengikuti ajaran Islam dengan baik gitu ya. Maksudnya dengan baik di sini adalah dengan sadar gitu, dengan mindful. Kita tuh memilih Islam tuh kenapa gitu ya, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar karena kita dilahirkan sudah Islam, tapi ngegali lagi kita tuh berislam itu untuk apa. Terus yang kedua, sebenarnya nggak banyak sih waktu itu ya visi misi yang dituliskan karena emang belum kebayang. Tapi ketika sudah berkeluarga, jadi banyak sih yang diadaptasi gitu ya, termasuk jadinya ke visi keluarga gitu dari visi pernikahan. Dari yang pertama itu tadi apa? Menjalankan perintah, mengenal berislam dengan sadar gitu ya. Yang pertama berislam dengan sadar. Nah, kedua adalah ini apa namanya? Menyucikan diri sih, bukan menyucikan diri artinya apa ya disebutnya? Menjaga diri gitu ya, menjaga diri dari segala fitnah gitu kan. Nah, aku sempat ini sih dengar cerita Kang Asa, kenapa kamu pengen nikah gitu ya, gitu tuh. Karena jujur waktu sebelum nikah tuh banyak sekali godaan gitu kan. Maksudnya godaannya bukan godaan dia ke cewek lain gitu ya, tapi mungkin banyak sekali katanya godaan mungkin entah gak tahu kenapa ya walau alam mungkin banyak ahwat yang ngincer juga gitu ya. Jadi betul-betul pengen ngejaga diri katanya kayak gitu. Itu sih yang dua yang utama gitu ya, ingin menjalankan sunnah, yang kedua menjalankan sunnah, menjalankan Islam dengan sadar, terus tadi menjaga kesucian gitu ya. Masya Allah. Masya Allah, Teh. Oh iya, salam ya untuk Kang Asa. Kang Asa, salam ya, Teh. Iya Apa Hilda. kabar, Kang Asa? Udah lama nggak ketemu, Hilda. Alhamdulillah baik, cuman dia lagi dirancang ekek sih Hilda. Iya, Oh jadi iya, kita alhamdulillah. Lagi ini ya, lagi apa, long distance dulu ya. ya lagi LDM dulu. Sehat-sehat terus. Nah, oke Hmm, Teteh. Nah, visi misinya itu ibadah. Yang pertama itu untuk menjalankan ibadah ya, Teh, bener banget. Karena Hilda jadi kayak di reminder lagi ya, kayak eh, emang sih kalau berumah tangga itu pasti ada apa sih? Ada badainya, ada angin dari mana-mana gitu ya, Teh ya. Tapi bener banget sih ketika kita ingat lagi sama tujuan awalnya kita nikah itu untuk apa. Insya Allah sama hmm, Allah tuh kayak meskipun emang ada ujian yang mungkin berat gitu ya. Tapi kalau misalnya ingat lagi sama tujuan awal, niat yang kita awal tuh untuk ibadah,
jadinya tuh secara tidak langsung tuh itu tuh dikuatin lagi gitu nggak sih Teh? Jadi kayak dicas lagi gitu. Diingetin lagi kamu tuh kan mau ibadah, berarti kalau misalnya mau ibadah ya kalau ada ujian atau apa, insya Allah bakal Allah mudahin, bakal Allah kuatin gitu kan. Bener banget sih Teh, ya Allah. Kayak Hilda kalau misalnya di awal-awal, kan Hilda masih baru-baru juga ya nikahnya. Jadi kayak masih banyak adaptasi kayak gitu-gitu kan. Jadinya kalau misalnya itu tuh suka ya ingat lagi gitu ya sama tujuan awal. Terus kayak perjuangan untuk menikah itu seperti apa waktu dulu kayak gitu-gitu. Oke, jadi sedikit curhat nih. Recall. Oke, Teteh. Oke deh, kita lanjut. Oh iya, menurut Teteh pernikahan itu apa? Terus, eh oh iya Teteh tuh udah berapa tahun pernikahannya? Alhamdulillah bentar lagi 3 tahun, nanti 3 Wah, November. Berarti udah kurang lebih 3 tahun kurang sebulan lah ya. hmm, bulan depan ya? Bulan depan. Oke, Teteh pernikahan itu menurut Teteh apa sih? Pernikahan ya, menurut aku tuh pernikahan itu ini sih sebuah proses untuk apa ya, menjadikan sepasang suami istri itu menjadi seutuhnya jiwa. Gimana ya maksudnya? Kenapa sih Iya pernikahan itu bener. disebut separuh agama gitu ya? Karena memang dengan menikah itu ibadah kita itu kan pahalanya jadi berlipat ya. Terus uniknya lagi di pernikahan itu adalah kita itu benar-benar mempersatukan apa yang apa namanya dari yang tadi saya sebutkan ya, kelebihan yang ada di diri suami dan kekurangan yang ada di diri istri, terus itu melebur dan jadi kebaikan gitu kan. Jadi kenapa doa pernikahan itu barokallahu lakuma wa barakalaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, itu kan berarti yang diharapkan dari pernikahan itu adalah keberkahan. Jadi itu tadi, pernikahan itu adalah sarana menyatukan kebaikan-kebijakan di diri pasangan sehingga menjadi kebaikan yang bertumbuh ruah kayak gitu. Bener banget, Teteh kebaikan yang jadi kalau misalnya udah nikah udah halal. Terus kalau misalnya ngelakuin apapun itu jadi ibadah ya Teh ya. Masya Iya, Allah. betul sekali. Selamat datang ada Teh Bella sama Kak Ime, Masya Allah. Masya Allah. Teman-teman Teteh pada bergabung nih di sini, Masya Allah. Oh iya Teteh, anak Teteh sekarang udah ada satu ya Teh ya, Masya Allah. Apa kabar dedenya Teh? Alhamdulillah sehat. Lagi makan tadi disuapin dulu sama aku, terus tadi sama adik aku lagi Oh disuapin iya, lagi. Iya. lagi sama tantenya. Berapa bulan Teh sekarang? Sekarang 10 bulan, alhamdulillah kemarin tanggal 2. Tanggal 2. Oh, Oktober lahirnya. Eh, Lahirnya Desember, Desember tanggal 2 Desember, 10 bulan. Berarti kan bentar oh, lagi kan. iya. Ih, lucu. Ya Allah, Teteh maafin ya, aku belum ke sana wae. Ya Allah, astagfirullahalazim. Untuk papa. Kapan ya kita? Iya, ih, pengen banget ketemu Teh Hani, ngobrol langsung ya kan. Sekarang online dulu kayaknya. Hmm, Oke, Teteh, lanjut ya. Nah, iya. dalam perjalanan pernikahan Teteh sampai saat ini, apa aja nih yang udah Teteh lewatin? Mungkin Teteh bisa sharing mengenai hikmah-hikmahnya ya yang udah dilewatin gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Banyak banget Hilda yang Teteh lewatin. Dari mulai adaptasi sama Kang Asa, karena kita kan sebelumnya nggak pernah, jarang ketemu gitu ya. Teteh ta'aruf lagi. Betul-betul 1 tahun pernikahan tuh bener-bener saling mengenal sama lain. Terus yang udah Teteh lewatin juga perjuangan untuk mendapatkan momongan, Hilda. Jadi waktu itu tuh Teteh benar-benar berjuang ya sama Kang Asa gimana biar
bisa punya generasi gitu ya, Masya Allah itu apa namanya, hal yang benar-benar patut kita syukuri gitu ya, karena mungkin sebagian orang gitu ya ingin setelah nikah itu langsung punya anak gitu ya, tapi ternyata ada aja hikmah yang selalu Allah kasih. Mungkin waktu itu Teteh sama Kang Hasan nggak langsung dikasih karena Allah tuh ngasih kesempatan untuk kami berdua untuk belajar lebih gitu ya, belajar agar lebih siap menjadi orang tua gitu. Ternyata luar biasa gitu ya, dan Teteh juga jadi lebih apa ya, jadi lebih berempati kepada sahabat-sahabat Teteh dan orang-orang di luar sana yang sedang berjuang gitu. Gitu tadi. Sama dia juga sedang berjuang. Ya, ya udah Masya Allah. Nanti kalau tips-tipsnya bolehnya di Japri ya. Yang ketiga, tentu saja yang sudah terlewati adalah masa hamil dan melahirkan dan pasca melahirkan atau postpartum. Masya Allah itu benar-benar luar biasa banget sih. Apalagi aku kan masa hamil itu kan lagi kuliah juga. Sama nih sekarang juga masih kuliah gitu ya. Jadi gimana rasanya? Aku uh, apa dengarkan dosen mengasih materi itu sambil apa coba? Aku sambil rebahan karena udah nggak kuat lagi waktu itu, perutku udah besar gitu ya, sampai aku minta izin sama dosen, Bapak gitu aku mohon izin sambil tiduran karena aku lagi hamil besar, dan Masya Allah itu diizinkan sama dosen gitu ya, dan dosen juga udah pada tahu waktu itu kondisi aku lagi hamil. Dan benar-benar ini sih kalau kita apa namanya ingin apa mengkomunikasikan keadaan kita, insya Allah sih semuanya dimudahkan gitu ya. Terus pernah juga apa namanya menyusui sambil ujian waktu itu. Jadi Oh, aku itu lagi ujian, terus aku sambil netein gitu ya, sambil direct breastfeeding. Terus rasanya gimana ya? Fokus nggak fokus sih sebenarnya, nggak fokusnya karena suara bayi. Nah, terus perjuangan mengasihi gitu ya, ngasih ASI itu Masya Allah banget. Aku tuh sampai kayaknya lebih banyak air matanya Hilda daripada ASI yang keluar waktu itu. Itu bener-bener jadi pelajaran banget sih buat aku gitu ya, agar apa namanya bisa belajar lagi seputar ASI itu jauh sebelum dari kehamilan gitu ya. Terus Tata juga belajar ini sih yang paling mendasar adalah belajar tentang kesehatan mental gitu ya, kesehatan mental seorang istri dan ibu gitu ya. Masya Allah banget gitu ya, Alhamdulillah Tata tuh mungkin ya alasan kenapa Allah jodohkan Tata dengan Kang Asa karena itu tadi gitu, Kang Asa bisa menambah kekurangan aku. Aku tuh kadang ini apa namanya mentalnya tuh bukan lemah apa ya maksudnya, ya kayak dikit-dikit sedih gitu ya, ya gak tahu ya kenapa ya, namanya juga gak tahu namanya perempuan atau gimana, mungkin itu tabiat aku sih gitu ya, kayak dikit-dikit sedih atau apa gitu, khawatir, terutama khawatir gitu ya, cemas. Tapi Masya Allah banget karena satu bisa dengan tenang gitu menghadapi saya, menghadapi keluarga gitu, dan Alhamdulillah tuh jadi aku nemuin hikmah bahwa iya ya gitu, kenapa aku teh dinikahin sama Kang Asa, berjodoh dengan Kang Asa mungkin untuk menambal kekuranganku kayak gitu. Jadi banyak sekali sih hikmahnya. Pokoknya perjalanan aku tuh paling besar yang jadi pelajaran buat aku adalah ketika pernikahan adalah tentang kesehatan mental diri gitu dan kesehatan mental keluarga. wah ya Allah, ih, Tete jadi ini sih, aku juga alami ya Teh, alami kesehatan mental ketika beda banget ya Teh ya, kayak ketika kita masih apa single, terus berubah status jadi istri, itu tuh bener-bener beda banget gitu, berubah banget. Nah itu yang mungkin ya kenapa banyak yang bilang kalau misalnya apa kalau misalnya menikah itu harus kuat mental. Sebenarnya kan kita nggak pernah tahu ya Teh ya, kejadian dan keadaannya tuh bakal kayak gimana ya kan Teh kalau misalnya udah nikah gitu. Ya otomatis pasti status dan keadaan semuanya tuh berubah gitu kan. Dan emang itu emang mental itu Hilda juga ngalamin sih, kayak ada kayak kaget gimana ya, kayak oh kayak gini ya ternyata nikah tuh ya, banyak banget ya adaptasi dan lain-lainnya. Mungkin pengen banget ih ya Allah curhat langsung deh kayaknya. Jadi pengen pengen curhat mengenai ini.
Bukan berarti apa ya menikah itu menyeramkan, enggak kok. Menikah itu benar-benar sesuatu yang masya Allah gitu ya. Di Ya, tengah ujian ada aja apa namanya kejutan gitu ya. Di tengah kesedihan ada aja kegembiraan gitu. Itu tadi karena nikah itu adalah bagian dari proses, bagian dari perjalanan, dan itu berpahala insya Allah. Jadi apapun yang akan kita lalui, kayak kita kan rumah tangga itu kan kayak mengarungi apa sih namanya lautan ya bahtera gitu kan. ya, Kita sebenarnya nggak usah menyalahkan keadaan kayak oh iya ya lautnya deras sih gitu ya, kok deras sih apa laut tuh ya bahasanya. Ombaknya kuat nih, ombaknya besar gitu ya. Kita jangan menyalahkan keadaan sama tantangan, tapi bagaimana kita menguatkan kapal kita supaya strong gitu, supaya kuat kita menghadapi segala tantangan kayak gitu. Jadi setiap rumah tangga tuh pasti ada ujiannya, tapi kalau kita meresponnya dengan baik, itu akan jadi sesuatu yang dikenang suatu hari nanti ketika kita sudah tua, gitu. Masya Allah. Jadi apa sih teh? Jadi ingat lagi gitu ya teh perjuangannya, kayak perjuangan setiap fasenya kali ya teh ya. Kayak misalnya tadi teteh apa sih perjuangan hamil lagi nih apa lagi kuliah S2 ya teh ya berarti ya. Iya. Ya Allah. Terus perjuangan teteh kuliah sambil apa sambil hamil kan lagi hamil. Terus menyusui sambil kuliah. Aku gak kebayang sih teh. Jujur aku gak kebayang. Wow, Masya Allah sih. Kayak teteh emang apa sih emang apa memutuskan untuk tetap lanjut dulu apa lanjut aja gitu. Nggak ambil cuti dulu gitu waktu itu. Ya teh ya. Jadi Iya. sambil menyelam gitu ya, sambil Masya Allah banget sih. Kayak gimana kalau aku kayaknya pusing banget deh. Kayak gimana nggak kepikiran ya kayak gimana manage-nya gitu kan. Terus lagi apa lagi ya itu kayak yang tadi Teteh bilang ya sambil ya antara fokus dan enggak gitu kan ya pasti kan karena kebagi dua gitu kan anak terus dengerin dosen gitu. Oh Masya Allah Teh Masya Allah tapi banyak banget ya Teh ya hikmah yang bisa Teteh ambil gitu ya alhamdulillahnya maksudnya banyak terus Teteh juga jadi kayak tahu harus kayak gimana ketika kayak gimana gitu ya jadi lebih ini pengalamannya lebih banyak terus lebih kuat juga ya Masya Allah mantap Teteh keren. Oke Teteh nah eh, tujuan udah ya kalau tujuan apa pasti oh iya Teh ada yang ketinggalan nih eh sebelum kita apa sebelum kita nikah pasti kan kita tuh harus ada prinsip yang kita pegang ya Teh dalam sebuah pernikahan. Nah, menurut Teteh, prinsip apa aja sih yang harus kita pegang sebelum menikah sampai lagi proses dalam rumah tangganya gitu? Prinsip itu mungkin kalau aku terjemahkan tuh seperti value gitu ya, value yang ditanam. Soalnya aku sama Kak Nasa sih ini sih suka megang value ini. Yang pertama adalah value adalah syukur. Syukur dulu. Pokoknya benar-benar sih aku ngerasain kalau kita bersyukur tuh kayak apa ya? Kayak tenang lagi gitu ya ketika misalnya kita nemuin badai, terus kita ingat lagi, alhamdulillah gitu ya aku tuh diberikan ujiannya itu masya Allah alhamdulillah. Coba kalau kita lihat ujiannya para nabi gitu ya, sekelas nabi yang sudah dijamin surga gitu ya oleh Allah, juga dikasih ujian, terus kenapa kita dikasih ujian dikit kita malah mengeluh gitu, justru harus bersyukur gitu. Nah itu value syukur, jadi syukur itu menjadikan kita apa ya lebih memaknai lagi sih kenapa Allah tuh misalkan kenapa Allah tuh ngasih Kang Asa buat aku gitu ya, kenapa Allah itu apa namanya mentakdirkan aku punya anak tahun ini gitu ya, kenapa Allah tuh mentakdirkan misalnya Hilda kok ketemu sama aku gitu ya walaupun kita belum ketemu kan secara langsung, tapi kenapa kita bertemu online gitu ya. Hal-hal seperti itu tuh sebenarnya nggak ada yang kebetulan, itu tuh sudah Allah skenariokan dengan begitu rapi, begitu begitu indah gitu ya. Jadi ketika aku menemukan fase-fase hidup yang berliku atau apa, kita bersyukur dulu gitu. Karena kalau kita udah bersyukur itu Allah akan tambah-tambahkan lagi nikmat.
Itu yang pertama, prinsipnya syukur. Terus yang kedua adalah apa namanya, paham dengan konsekuensi. Jadi sebenarnya aku sama Kang Asa itu apa ya? Misalnya Kang Asa memang mengizinkan aku ini kan, apa namanya, kuliah gitu. Jadi Kang Asa itu selalu memerdekakan apa yang aku mau gitu sebenarnya. Kayak misalnya terserah gitu, Neng pengen apa, mau sekolah lagi silahkan, gitu ya. Nanti mau jadi wanita karir silahkan. Ya tapi harus ingat dengan konsekuensi atau tanggung jawab yang atas apa yang kita pilihkan gitu kan. Jadi benar-benar kalau kita tahu dengan konsekuensi, kita tuh jadi tidak menyalahkan keadaan. Oh iya ya, ini kan karena pilihan aku gitu ya untuk lanjut sekolah lagi walaupun sudah bertambah peran. Ya, gitu. Terus yang ketiga adalah apa namanya, fokus pada manfaat. Nah, aku kadang ini sih apa namanya, suka bilang ya ke Kang Asa, misalkan aku panggilan ke Kang Asa misalnya apa ya, aku males sih bilang di sini misalnya, Kang gitu ya, aku boleh nggak sih sharing tentang ini gitu ya. Nah dia tuh suka ini, suka ngedukung gitu ya, boleh silakan sharing tentang ini, so, katanya, tapi aku malu gini 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 misalnya ya. Terus dia suka bilang, gak usah malu, fokus aja sama manfaat gitu. Jadi dia itu apa namanya, apa ya, kalau misalnya belajar juga ya nggak apa namanya, nggak takut untuk belajar dari siapapun, asalkan ada manfaatnya, ada kebaikannya dia ambil gitu. Nah aku juga jadinya ngikutin ya value yang dia pegang, fokus pada manfaat. Kita nggak usah mikir sesuatu yang aneh gitu ya, misalnya aduh aku takut gini, takut dibilang apa gitu-gitu, fokus aja sama manfaat gitu. Terus yang keempat adalah selalu libatkan Allah dalam setiap fase di pernikahan gitu ya. Jadi kalau misalnya aku tuh misalnya sekarang lagi fase anak lagi makan gitu ya. Misalnya kan kalau misalnya anak makan kadang agak susah gitu ya. Ada fase-fase dimana dia gak mau makan. Terus kadang cara aku melibatkan Allah itu adalah selalu menyebut asma-asma Allah. Ya Allah ya Fatah gitu ya, bukakanlah mulutnya. Nah, kalau misalnya aku lagi apa ya, misalnya aku sama Kang Asa gitu ya, misalnya lagi pengen sesuatu gitu ya yang pengen dikejar, misalnya kita pengen apa ya, misalnya suatu saat pengen beli rumah gitu ya, terus kita selalu bilang ya Allah ya Razak, Ar-Razak, semoga kan suatu saat kita bisa punya rumah bersama seperti itu. Jadi selalu melibatkan Allah dan menyebut asma-asmanya yang baik gitu. Jadi kita kesannya itu adalah kita menikah itu nggak bisa, benar-benar nggak bisa apa ya, nggak bisa survive kalau misalnya kita nggak melibatkan Allah gitu. Itu benar-benar yang kerasa sih sama kita, sama kami. Kalau melibatkan Allah tuh kayak segalanya tuh kayak smooth gitu ya, kayak jalannya tuh kayak di jalan tol gitu ya. Ada gejek-gejek dikit tapi kita tuh lurus gitu kan. Iya. Ya itu. Insya Allah ada teman-teman aku, ada PJ, ada siapa ini, Kamila, ada Izar. Ini Izar juga ini, istrinya juga apa namanya, kuliah juga sambil kuliah. Masya Allah. Masya Ada Allah. Iring. Masya Allah, Teteh. Aku harus ini ngobrol banyak. Tapi kayaknya nggak bakal cukup ya kalau di IG live kayak gini, harus langsung. Ya Allah. Semoga Aku tunggu nanti di bisa. rumah. Semoga bisa silaturahmi langsung Teteh, ya Allah, sama Teteh. Nah, Teteh, bener banget ya, kayak emang prinsip-prinsip itu tuh emang butuh banget ya Teh. Apalagi kayak dalam menjalani rumah tangga gitu yang bukan cuman sehari gitu kan, tapi untuk selamanya. Bahkan sampai surganya insya Allah, amin gitu ya. Nah, apalagi kayak bener banget ya Teh, kayak libatkan Allah dan bersyukur, dan itu tuh emang bener harus banget sih. Kalau misalnya enggak, gitu pasti kerasa banget kayak beratnya, mungkin bisa sampai stres kali ya gitu ya. Tapi kan kalau misalnya libatin Allah mah alhamdulillah gitu ya. Sama Allah tuh emang kayak
sedikit-sedikit tuh sama Allah dikasih petunjuknya, dikasih kemudahannya gitu. Kayak lebih tenang ya Teh ya, lebih tenang gitu. Meskipun emang rintangannya tuh ada-ada aja, tapi insya Allah gitu sama Allah juga pasti dibantuin, ditolongin gitu kan. Masya Allah. Mm-mm. Nah, eh, oke Teh. Eh, oh iya nih Teh, ketika nih di dalam rumah tangga misalnya ada masalah gitu ya, lagi ada masalah entah itu bertengkar atau mungkin bukan bertengkar sih, lebih kayak debat karena beda pendapat kayak gitu. Nah, hal apa sih Teh yang perlu diperhatikan ketika kita lagi ada masalah dan dalam menghadapi masalah itu tuh kayak gimana gitu? Yang pertama adalah kita harus bersyukur dulu. Kalau ada masalah itu berarti Allah sedang mendewasakan kita. Terus yang kedua, ketika lagi ada masalah, kita usahakan kompromi dengan pasangan atau diskusi dengan pasangan itu dalam keadaan tenang. Kalau Tata sih biasanya ambil wudhu dulu, terus kita lanjut ngobrol gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah sih sepanjang perjalanan gitu ya, Tata sama Kang Asa hampir hampir tidak pernah ada kayak gentrong-gentrong marah gitu ya kayak di sinetronnya kamu gitu ya apa sih gitu kayaknya enggak gitu. Alhamdulillah gitu ya, Masya Allah. Mungkin ini didikan apa dari orang tuanya Kang Asa gitu ya. Karena aku ngelihat Umi sama Abi tuh di rumah tuh kayak slow gitu, kayak adem gitu. Tadi kiat-kiatnya yang pertama ya kita mau jahat itu apa? Kita respon kita terhadap masalah itu adalah bersyukur karena Allah akan mendewasakan kita. Terus yang kedua adalah kita hadapi situasi itu dengan tenang. Ngobrol dengan pasangan terkait dengan masalah yang dihadapi itu harus tenang gitu ya. Kalau bisa ambil wudhu dulu. Nah, terus yang ketiga adalah kita kalau bisa itu tahu ya, kenali dulu, pahami dulu bahasa cintanya pasangan kita itu apa. Misalnya apa namanya bahasa cinta itu kan ada 5 ya. Ada yang dia senang dengan ucapan, ada yang dia senang dengan pelayanan, dengan hadiah, terus support. Ya, nah kita harus tahu pasangan kita itu bahasa cintanya apa. Nah, terus utamanya nih kita buat kaum istri ya, kalau misalnya kita apa namanya pengen ngobrol sesuatu dengan suami, kita juga harus lihat dulu kondisi suaminya, apakah lagi capek habis kerja gitu ya, lagi capek atau dia lagi ngerjain hobi dia. Pokoknya benar-benar kita lihat situasi dulu, kondisi dulu. Jadi jangan langsung ada masalah kita tuh langsung gitu ya dalam dalam keadaan apa namanya situasi jiwa kita lagi acak-acakan gitu ya. Jadi kita tunggu dulu, ambil jeda dulu. Nah, tapi itu juga bukan berarti masalah itu ditumpuk sampai berlarut-larut. Nah, aku juga bukan tipe orang yang kayak gitu. Aku tuh kalau ada masalah itu pasti diceritain sih, pasti didiskusiin ke Kang Hasan. Walaupun endingnya aku nangis. Jadi gak tahu kenapa ya, aku tuh memang cara untuk mengeluarkan emosi adalah dengan bercerita dan menangis. Nah, itu benar-benar habis kayak gitu, aduh, plong aja gitu ya kalau aku. Gitu. Terus Ya Teh, jadinya. intinya kita diskusikan dengan pasangan dalam keadaan yang benar-benar tenang. Kalau bisa sebelum ngobrol ambil wudhu dulu, terus kita lihat dulu situasinya, suaminya sedang ready atau enggak gitu ya untuk kita ajak ngobrol. Yang terakhir adalah tawakal gitu ya. Kita tawakal aja atas masalah yang kita hadapi dalam batara rumah tangga, insya Allah badai itu pasti berlalu. Insya Allah sih maksudnya ujian itu benar-benar yang akan mendewasakan kita dalam madrasah bernama pernikahan. Wow, Masya Allah, aku banyak belajar nih dari Teh Hani ya. Benar-benar sih kayak aku ngerasa aku tuh masih belum sedewasa itu Teh. Enggak Masih
Masih apa ya, masih benar-benar belajar banyak banget gitu ya. Mungkin Mm-mm. ngaruh nggak sih teh kalau misalnya masalah umur? Maksudnya kan kayak di fase umur sekian itu tuh lagi kayak gimana gitu-gitu, itu ngaruh nggak sih teh sebenarnya? Aku belum nemuin risetnya sih, tapi aku pernah ada dalam suatu diskusi dengan para ibu-ibu ya. Dia pernah baca suatu bacaan gitu ya. Ternyata memang ketika usia perempuan itu sudah agak lebih dewasa gitu menikahnya, misalkan sekitar 30 tahun, itu cenderung emosinya stabil, katanya sih kayak gitu. Nah, tapi itu juga sebenarnya nggak lepas dari ikhtiar eh, kita ya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan dalam menjalankan madrasah pernikahan adalah seberapa besar kita siap untuk apa namanya menghadapi segala macam lika-liku dalam rumah tangga. Jadi apa bekalnya? Bekalnya adalah ilmu. Gitu. Jadi mungkin kita ngerasa, aduh kayaknya aku belum cukup dewasa gitu, kayak masih anak-anak. Aku pengen nikah muda gitu. Yang perlu digarisbawahi adalah seberapa besar sih ilmunya gitu, ilmu yang sudah kamu cari, yang sudah kamu dapatkan untuk kamu melanjutkan ke jenjang pernikahan kayak gitu. Ngerasa masih anak-anak, aku juga ngerasa kayak gitu sih kadang. Tapi nggak apa-apa lah, kita kan belajar gitu ya di pernikahan itu. Gak mungkin ada yang langsung instan jadi seorang istri yang apa gitu ya, yang idaman. Enggak juga sih. Kita kan manusia biasa. Karena apa ya, kita tuh bukan menikahi suami dari golongan malaikat. Pun suami juga bukan menikahi istri dari golongan malaikat. Kita semua adalah saling menikahi dari golongan manusia, di mana setiap manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan, ada hilafnya, dan ada apa ya? Ingatnya gitu, hilaf kebalikannya apa ya? Ingat ya. Iya, Teh. Berarti ya intinya kita emang harus intinya terus hadapi aja gitu ya Teh. Hadapi tapi terus positive thinking ya Teh. Positive thinking, jaga apa jaga pikirannya. Jangan overthinking ya Teh. Karena kan kadang-kadang kalau misalnya perempuan itu banyaknya overthinking gitu kan. Rasa cemasnya tuh lebih atau gimana gitu kan. Aku ngalamin itu sih Teh gitu. Emang sih kayak emang harus lebih apa ya, intinya harus jalanin aja dan libatin Allah ya teh, balik lagi kita emang harus libatin Allah dan bersyukur, itu kunci banget sih teh. Ya kunci banget. Nah, oke teh, nah, eh oh ya, jadi ini pengen nanya ini. Kan katanya kalau misalnya sebelum menikah itu kita harus siap finansial, harus siap mental, harus siap jiwa raga semuanya gitu. Nah, apakah 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 emang harus siap semuanya teh atau enggak gitu? Karena kan sebenarnya kan kalau masalah apa finansial itu kan mungkin kalau menurut Hilda itu tuh apa sesuatu yang bisa kita ikhtiarkan gitu kan, bisa kita ikhtiarkan bersama gitu kan, dan bukan menjadi parameter itu tuh apa kita tuh siap gitu. Nah menurut Teteh kalau misalnya siap itu kayak gimana sih gitu? Definisi nikah gitu ya. Ya. Hmm, kalau aku sih ini apa namanya, eh kita sudah belajar sejauh mana. Itu tadi. Karena gimana kita bisa disebut siap kalau kita juga nggak belajar dulu seputar ilmu pernikahan gitu. Jadi kalau Tata kasih tips ya, kita tuh menikah itu bukan karena alasan udah berumur gitu ya, ikut-ikutan ya. Tapi kita tuh memang mempersiapkan diri untuk sebuah kehidupan yang sangat panjang gitu ya, ibadah yang panjang gitu. Jadi untuk kita apa ya, pengen mengejar universitas ternama gitu ya, atau kita pengen ngejar karir yang sangat eh, apa menjanjikan, kita kan pasti berusaha dulu gitu ya, bikin CV yang baik, bikin apa namanya ya, misalnya untuk
ngejar S2, nyari beasiswa yang sebegitu ambisnya gitu kita. Nah ini untuk urusan ibadah yang panjang gitu ya, untuk perjalanan yang tidak sebentar, kenapa kita nggak persiapkan gitu. Jadi ukuran ukuran siap enggaknya kalau dari Teteh adalah sudah seberapa banyak sih ilmu pernikahan yang kamu pelajari. Emang pasti kita dalam belajar itu nggak akan langsung puas ya sama ilmu, tapi minimal ilmu-ilmu dasarnya kamu ini apa namanya siapkan gitu. Nah terkait tadi apakah harus siap finansial dulu? Jawabannya enggak, karena kan di Quran juga udah ada ya, sudah jelas. Nikahilah gitu, apa namanya, perempuan-perempuan itu mungkin untuk laki-laki ya, perempuan-perempuan di antara kamu. Kalau kamu takut miskin gitu ya, Allah yang akan mencukupkan gitu, Allah yang akan ngasih rezeki gitu. Jadi gak usah takut miskin, gak usah takut gimana-gimana, justru mereka akan membuka sekali jalan. Ini kerasa banget sama aku ya Yelda ya. Jadi aku tuh gak tahu kenapa, ini gak tahu cocokologi atau apa, tapi aku ngerasa dengan menikah itu rezeki itu makin mudah gitu ya. Alhamdulillah, jadi setelah beberapa bulan pernikahan itu aku diterima beasiswa gitu ya. Terus apa namanya, suami aku juga alhamdulillah gitu ya, masih masih bisa bekerja gitu ya, dan halal gitu. Itu ternyata menikah itu bisa memperluas rezeki gitu dengan mudahnya. Terus apalagi itu dari segi finansial, mental. Nah, mental juga ya. Aku tuh ngerasain loh Hilda, waktu sebelum nikah tuh aku ngerasa kayak aku tuh kayak fan-fan aja gitu ya Hilda ya. Kayak aku kayak jarang gitu merasa cemas, khawatir dan lain sebagainya. Tapi ketika menikah aku jadi kayak gampang cemas gitu ya. Aku ngobrolin ini ke suami juga ya. Kenapa ya, kata suami tuh kayak gitu. Kata aku tuh, terus kata suami bilang, nggak apa-apa gitu. Itu apa namanya, sebuah proses gitu ya. Mungkin karena dengan bertambahnya peran, semakin tanggung jawab juga semakin bertambah, ya pasti kecemasan-kecemasan itu juga akan muncul gitu dengan alaminya. Nah, jadi kalau Tete sih ngerasa untuk urusan mental adalah nggak apa-apa gitu. Kamu misalnya belum siap secara mental, tapi kamu tekadkan dengan menikah kamu akan terus belajar gitu. Jadi dengan menikah itu bukan berarti kita kayak udah superior, udah apa ya, udah hebat banget terhadap apa namanya ya, lika-liku yang akan terjadi gitu di pernikahan. Tapi kita tuh beritikat untuk lebih baik gitu. Jadi apa ya, eh, moto bertumbuh gitu ya, growing together itu tuh benar-benar harus ditanamkan di setiap pasangan suami istri. Insya Allah kok kalau misalnya suaminya bisa menerima gitu ya, menerima kekurangan kita juga akan ditambah dengan kelebihan yang suami kita punya untuk diri kita. Benar-benar saling melengkapi beneran, Teh. Kalau suami istri ya menurut aku ya, saling melengkapi gitu. Iya bener banget sih Teh. Aku setuju ya sama Teteh. Karena sebenarnya kalau misalnya kita menunggu siap untuk 100% tuh kayaknya nggak akan ada sih siap 100%. Iya nggak sih Teh? Karena kan ya yang namanya hidup tuh kan dinamis gitu ya. Pasti ada apa ya, ada hitam putihnya gitu, ada happy atau sadnya, banyak lah gitu, berubah-berubah gitu kan. Nah terus bener banget yang kata-kata yang finansial gitu ya, yang dalam Al-Quran juga udah sama Allah udah di ini gitu, udah dikasih tahu gitu, jangan, intinya jangan takut untuk menikah gitu ya Teh, karena ya menikah itu emang ibadah gitu. Kalau misalnya selagi kita niatnya untuk ibadah, untuk niatnya untuk ibadah, niatnya baik gitu ya karena Allah, insya Allah gitu semuanya tuh akan baik-baik aja. Yang kata tadi Teteh ya, kayak Teteh ngerasa setelah menikah itu pintu rezeki tuh dibukakan gitu ya satu persatu ya Teh ya, dan itu bener banget ya kan Teh, alhamdulillah gitu. Dan alhamdulillah sih Hilda juga ngerasa kayak gitu ya Teh, kayak rezeki tuh ada aja gitu. Emang sih kayak mungkin emang nggak langsung gitu ya, nggak langsung bro gitu gimana, enggak, tapi step by stepnya tuh ada aja gitu. Misalnya pintu rezeki yang dari satu nih, terus nanti tuh tiba-tiba ada yang kedua, yang ketiga, jadi
kebuka gitu, satu persatu tuh sama Allah tuh dibukakan gitu. Jadi teman-teman semuanya yang kalau misalnya yang masih single gitu, yang masih berjuang, jangan apa ya, jangan terlalu takut gitu, jangan terlalu khawatir masalah finansial, karena Hilda pun sama ya teh, kayak berjuang juga untuk finansial sebenarnya. Hilda juga masih finansialnya masih belum stabil lah bisa dibilang gitu ya, masih dari nol gitu, grow up bareng gitu. Itu bener ya, grow up bareng itu emang harus ditanamkan di pasal apa, di kehidupan kita gitu, karena ya itu gitu, kalau misalnya kita menunggu kita udah kaya dulu gitu ya, kita tuh kan kita nggak pernah tahu ya gitu yang namanya, maksudnya kita meninggal tuh kapan kayak gitu kan, kita nggak tahu gitu. Nah, mungkin salah satu prinsip untuk growing up bareng itu salah satu yang harus kita ini apa, tanemin juga gitu. Terus yang pertama ya niatnya juga ibadah, niatnya ibadah. Terus sebelumnya juga harus ilmunya dulu ya teh ya, ilmunya dulu gitu, ilmunya harus perbanyak gitu, perbanyak dulu sebelum menikah. Itu kita pokoknya emang bener sih, kayak pokoknya kalau kita belum siap atau apa, pokoknya harus belajar dulu tentang pernikahan, karena ya kita tuh bakal nikah gitu kan. Jadi dari jauh-jauh hari ketika kita udah mengenal yang namanya mungkin kayak apa, suka sama lawan jenis, itu mungkin lebih baik untuk langsung belajar gitu ya teh ya, langsung belajar tentang pernikahan. Bukan apa, bukan apa, karena emang ilmu itu kan nggak ada yang sia-sia gitu ya, sangat berguna gitu. Jadi dan meskipun emang, dan ilmu itu kan sebenarnya banyak banget ya teh ya, apalagi ilmu rumah tangga ya teh ya, banyak banget ilmu sebagai istri, sebagai suami, ibu, ayah, dan lain-lain gitu. Itu banyak banget yang emang harus kita pelajarin. Dan Hilda belajar banget sih kalau misalnya apa, yang namanya hidup itu emang harus selalu belajar ya teh ya. Kalau misalnya kita stuck Belajar belajar dan ilmu. gampang, ya kalau misalnya gampang puas tuh kayaknya nggak bisa deh gitu, kita nggak bakal bisa grow, terus kitanya juga bakal jadi di situ-situ aja, mungkin bisa jadi kayak jadi down gitu kan. Itu benar banget sih, kayak ilmu itu benar-benar penting, sepenting itu gitu, makanya kayak mencari ilmu itu sama Allah kayak apa, dimuliakan gitu ya teh ya, dinaikkan derajatnya gitu ya, masya Allah. Eh, wow, luar biasa tuh teh bahasan kita ya hari ini, meskipun jadian lagi karena menghubungkan ulang sinyal sinyal. Tapi insya Allah semoga bermanfaat untuk semuanya, amin. Amin, Allahumma Nah, amin. teh, sekarang sekarang tuh ya kan banyak banget ya berita tuh, lagi banyak banget berita tentang selingkuh, terus KDRT kayak gitu. Nauzubillah min dzalik ya teh ya. Nah, tapi gimana nih teh tanggapan teteh gitu ya, tanggapan teteh terkait kasus tersebut gitu. Aku tuh ya Yoga, waktu ngobrolin ini sama suami, gimana tanggapanmu soal ini? Terus dia bilang, kita tidak perlu mengomentari keluarga orang, katanya gitu. Kita juga nggak tahu kan, kondisi setiap keluarga itu pasti berbeda. Mungkin yang harus kita garis bawahi di sini adalah bagaimana kiat-kiat kita untuk mencegah supaya itu tidak terjadi kepada keluarga kita gitu. Nah, aku nggak akan komentarin soal yang lagi ramai sekarang ya. Ya, jujur sih aku prihatin karena apa? Karena kalau hipotesa aku adalah kurangnya ilmu, beneran, kurangnya ilmu gitu ya. Sebenarnya bukan urusan dia menikah muda atau enggak gitu ya. Tapi kalau memisahkan kita menikah muda tapi kita sudah pegang ilmunya sebagai bekalnya, yang kayak gitu tuh insya Allah nggak akan terjadi gitu. Karena hmm, apa ya, sesuatu yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, misalkan kalau udah kayak sampai KDRT atau apa, itu kan ada puzzle-puzzle ya yang terjadi sebelum itu. Mungkin awalnya ngerasa gak enakan atau terjadi komunikasi yang gak bagus gitu. Nah, di sana itu selalu muncul prasangka biasanya.
kenapa sih suamiku kayak gitu, muncul curiga kayak gitu. Jadi kalau kita tahu ilmunya seperti apa, apalagi ilmu tentang apa ya, tabiat laki-laki dan perempuan, itu tuh mesti banget dipelajarin. Jadi waktu aku sebelum menikah itu aku baca buku Men for Mars and Women from Venus gitu ya, buku itu kan fenomena banget ya buku tentang itu. Terus apa namanya, dan yang paling penting adalah kita harus tahu kalau pernikahan itu kan ibadah yang agung ya, bener kan Hilda ya, ibadah yang agung. Seagung-agungnya pernikahan itu, makanya ini adalah taktiknya setan untuk memisahkan suami istri gitu. Jadi kita tuh harus tahu bahwa pernikahan yang berkah itu sebenarnya bukan pernikahan yang tanpa masalah, tapi pernikahan yang dimana setiap pasangan suami istri itu mau untuk belajar, saling belajar agar lebih baik. Nah, kenapa di sini kok misalnya dalam rumah tangga itu kalau kita lihat orang-orang tuh kayak banyak gitu ya masalahnya gitu ya. Nah, itu mungkin adalah taktiknya setan gitu ya. Karena setan itu kan kita juga tahu ya, anak buahnya iblis itu kan sangat senang, bahkan apa anak buahnya iblis itu sangat bahagia gitu ya, kalau sudah bisa memisahkan kedua suami istri, karena setan itu kan gak suka dengan pernikahan gitu. Nah, itu tadi, jadi ketika kita tahu ilmunya, ketika misalnya ketika kita menghadapi suami seperti sekian, kita bisa meresponnya dengan baik gitu. Ya kalau misalnya ujung-ujungnya memang kita benar-benar menjadi korban gitu ya, wanita jadi korban terhadap kekerasan, nah kita kan sudah ada ya fasilitasnya untuk melapor, nggak apa-apa gitu, karena Islam juga sebenarnya tidak melarang perceraian sebenarnya, kalau itu lebih baik ya nggak apa-apa gitu. Tapi itu tadi gitu ya, ketika kita tahu ilmunya, selektif dalam memilih pasangan gitu ya, karena pasangan itu apa ya, cerminan diri kita sebenarnya gitu. Kalau kita ingin pasangannya baik, ya kita juga ikhtiarkan menjadi orang yang baik hari, setiap hari, orang yang lebih baik dari hari ke hari, kayak gitu Hilda. Jadi aku nggak akan komentarin yang terjadi sekarang. Yang jelas adalah yang bisa kita cegah adalah kita dengan mencari ilmu itu tadi, cari ilmu bagaimana komunikasi dengan pasangan. Nah itu tuh masya Allah banget, harus apa ya, dipelajari banget itu tentang komunikasi dengan pasangan tuh. Kita harus tahu suami kita itu kalau lagi sedih gimana, sukanya kalau misalnya lagi bahagia harus gimana gitu. Itu benar-benar apa ya yang harus kita pelajari sebelum menikah. Menurut aku tuh itu ya. Iya, iya sih teh, bener banget teh, karena ya emang kita nggak pernah tahu ya teh ya, kayak masalah yang terjadi di dalam rumah tangga setiap orang tuh kan pasti beda-beda gitu kan, terus masalahnya juga pasti ya beda-beda, terus kayak ujiannya juga beda-beda gitu kan. Iya benar banget, karena emang sebenarnya ya itu ya teh, balik lagi ke ilmunya sebenarnya. Dan apa ya, meskipun emang apa, nggak menjanjikan juga kan sebenarnya kalau misalnya kita udah punya ilmunya terus kita bakal baik-baik aja, bukan bukan kayak gitu juga, tapi setidaknya kita udah mencegahnya tuh dengan mencoba apa, mempelajari ilmunya dan mengamalkannya pelan-pelan gitu ya teh, karena ya emang bener banget ya teh, kayak ujian rumah tangga itu emang salah satunya itu kan setan itu bener-bener nggak mau gitu ya, bener-bener benci banget kan sama yang namanya, karena emang pernikahan itu kan ibadah yang luar biasa gitu teh. Jadi ya emang bener kata teteh tadi yang jadi setan tuh pasti selalu cari celah sedikit pun, sedikit apapun itu celahnya ya teh ya, setan tuh pasti cari celah supaya rumah tangganya itu ya berantakan atau enggak ya sampai ya cerai kayak gitu. Cuman ya kita juga tapi Islam juga emang tidak apa, tidak melarang gitu, tidak melarang perceraian, cuman kan dalam konteks apa dulu dan alasannya apa dulu gitu. Mungkin kalau misalnya sesuai syariat atau misalnya ada yang melebihi batas syariat dari Islam, mungkin ya itu boleh gitu perceraian, tapi ya ketika mungkin kalau masalahnya masih bisa ditoleran ya teh ya, masih di batas gitu ya, masih di batas yang wajar dan apa, tidak
tidak menyalahi syariat Islam, ya sebisa mungkin coba pertahanin gitu ya, coba eh, obrolin lagi baik-baik komunikasinya gitu. Terus yang Hilda pelajarin sih dari ada yang misalnya yang kasusnya cerai kayak gitu, yang mungkin ada juga karena salah satu masalahnya itu adalah komunikasinya. Benar ya teh yang kata teh tadi, komunikasi antar pasangan itu emang penting banget gitu. Komunikasi itu menjadi salah satu yang paling penting dalam pernikahan. Karena kalau misalnya kita nggak komunikasi, kita tuh nggak tahu gitu loh hati pasangan kita kayak gimana, keadaannya tuh dia tuh lagi kayak gimana, perasaannya tuh lagi kayak gimana, kita kan nggak tahu gitu ya. Nah itu salah satunya itu yaitu dengan komunikasi gitu. Mungkin Hilda juga apa ya, masih sangat belajar juga ya teh untuk komunikasi gitu, meskipun Hilda anak komunikasi belum bukan berarti Hilda tahu gitu ya, dan gampang untuk belajar komunikasi, enggak sama sekali, karena emang komunikasi itu banyak banget gitu. Kita kayak komunikasi kita sama teman, sama orang tua, sama pasangan itu beda-beda semuanya, apalagi manusia gitu ya teh ya. Manusia kan punya banyak karakter, karakternya beda-beda gitu, jadi emang kita harus menyesuaikannya juga gitu, apalagi kalau misalnya sama pasangan gitu. Pasangan juga kita harus tahu pasangan kita tuh kayak gimana, bener yang tadi kata teteh, yang tadi body language ya, bahasa tubuhnya, bahas love language-nya pasangan kita kayak gimana gitu kan. Kayak misalnya entah itu dari pelayanan atau enggak dari ucapan, yang mungkin yang kayak hal-hal kecil gitu, yang kayak misalnya kalau misalnya suami istri biasain ngomong I love you, itu lebih bagus kan sebenarnya. Ya meskipun gak harus selalu ngomong gitu tapi setidaknya kita tuh jadi kayak jadi kitanya jadi lebih kayak saling percaya lagi gitu kan. Mungkin ya karena ya hidup itu kan pasti banyak masalah gitu, dengan banyaknya masalah pasti jadinya kayak kadang-kadang kita lupa gitu kan, kadang-kadang kita lupa untuk melakukan hal-hal kecil yang sebenarnya itu tuh penting gitu untuk dilakuin gitu kan ya teh. Oke teh, nah di sesi terakhir ini ya intinya kita harus saling belajar ya teh ya, saling belajar, saling mengingatkan, dan balik lagi selalu ingat Allah, selalu libatin Allah dalam segalanya, karena emang apa ya, kita tuh nggak bisa apa-apa, dan ya intinya kita tuh gak tahu gitu ke depannya tuh kita bakal kayak gimana, tapi kalau misalnya kita libatin Allah, insya Allah semuanya baik-baik aja ya teh ya. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya, nah, oke Teteh. Untuk untuk teman-teman di sini nih Teh, untuk teman-teman yang sekarang lagi single, lagi berjuang untuk mencari jodohnya, sedang mengikhtiarkan untuk menikah, terus lagi misalnya sekarang lagi hamil atau mungkin lagi berjuang untuk punya anak, dan untuk yang lagi menjalankan rumah tangga. Nah, pesan dan pesan untuk semuanya, teman-teman semua, dan kesannya untuk Draskop gimana teh? Masya Allah. Pesannya sederhana sih sebenarnya. Um, Selalu husnuzon aja kepada Allah. Kalau misalnya kita berhadapan dengan kondisi yang tidak ideal, itu aja. Kalau misalnya kita belum menikah, lo mesti nunggu jodohnya gitu. Kita berbaik sangka dulu sama Allah. Kenapa Allah belum kasih jodohnya? Terus kita berbaik sangka, oh iya mungkin Allah menyuruh saya, meminta saya agar saya bisa belajar terlebih dahulu gitu terkait ilmu pernikahan. Terus ketika misalnya, ya Allah aku udah menikah, kok aku belum isi sih gitu ya, kok aku belum hamil sih. Terus kita refleksi, kita mikir, kita husnuzon lagi sama Allah.
ya Allah mungkin ini adalah takdir yang terbaik, aku mungkin harus belajar dulu atau mungkin aku berjuang di ranah lain dulu gitu, aku misalnya harus lebih apa ya namanya memaksimalkan potensi diri aku gitu ya sebelum jadi ibu dengan segala tantangannya. Ketika jadi ibu juga ada lagi tantangannya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kata suami aku, manusia itu sebagai hamba Allah itu pasti tidak akan pernah lepas dari ujian. Belum menikah ada ujiannya, udah menikah juga ada lagi ujiannya. Nah, kita harus gimana? Bagaimana kita merespon dari ujian itu sebetulnya? Kalau kita responnya husnuzon, kalau kita responnya selalu aja positive thinking, itu ujian itu akan menjadi sesuatu yang mendewasakan kita dan itu akan jadi pahala kayak gitu. Jadi pesannya tetap semangat ya dalam menjalankan semua kehidupan. Insya Allah ini ada Kak Guli. Kak Guli semangat juga gitu ya teman-teman di sini nanti mungkin yang nonton ulang. Insya Allah gitu ya, yang Allah takdirkan kepada kita itu pasti baik. Gak ada namanya takdir buruk. Nah, aku juga mau kasih tips lagi. Kalau misalnya kita pengen takdir yang baik, itu ada tipsnya nih udah. Kita banyak berdoa sama Allah gitu. Jadi Allah itu memang sudah menetapkan takdir ya jauh sebelum kita diciptakan. Tapi Allah itu maha kuasa bisa mengubah takdir kalau kita apa? Kalau kita berdoa. Jadi kalau misalnya kita ternyata takdir kita dijodohkan dengan si A gitu ya. Tapi kita berdoa semoga kita ditakdirkan dengan yang lebih baik dari si A. Nah itu bisa, Allah itu bisa banget mengubah takdir. Itu ada hadisnya lah ya udah bisa banget Allah tuh mengubah takdir kalau kita mau mendekat kepada Allah, kalau kita mau bercengkrama dengan Allah lebih lama, yaitu dengan berdoa itu tadi. Itu Hilda. Masya Allah, iya berdoa ya teh, iya sih, jangan pernah berhenti berdoa, benar banget. Eh, jadi untuk penutupan ya, jadi Hilda sedikit sharing juga. Eh, Hilda tuh waktu dulu, ketika mungkin Hilda waktu itu pernah mengalami yang namanya gagal-gagal tentang kecintaan, gagal nikah juga pernah gitu ya. Tapi di situ Hilda dapat hikmahnya luar biasa gitu ya. Emang benar Allah tuh ini suka kasih kejutan gitu ya. Jadi ketika Hilda itu apa mengalami kegagalan-kegagalan itu, Hilda selalu berpikirnya kayak gini. Oh, berarti kalau misalnya gagal ini emang itu tuh bukan yang terbaik untuk aku gitu, bukan yang terbaik untuk Hilda. Tapi Hilda selalu yakin dan selalu berdoa kalau Allah tuh pasti apa ngasih yang terbaik gitu ya. Apapun itu, entah itu jodoh, entah itu karir, entah itu apapun takdir itu, pasti Allah tuh kasih yang terbaik untuk kita gitu. Karena yaitu benar kata Tehani harus husnuzon. Husnuzon itu prasangka baik yang emang harus selalu berprasangka baik karena yang kalau misalnya kata Al-Quran itu Allah sesuai dengan prasangka hambanya ya teh ya. Itu Al-Quran surat berapa teh Hilda lupa. Kita juga lupa, takut salah kalau nyebutin. Hilda oh, pokoknya ada ya teman-teman mungkin bisa dicari lagi gitu. Jadi emang benar ketika kita berprasangka baik sama Allah, Allah juga pasti ngasihnya yang baik, malahan jauh lebih baik. Kayak mungkin menurut kita baik, belum tentu menurut Allah tuh baik, dan menurut kita nggak baik, justru bisa jadi. Oke, alhamdulillah. eh, Jazakillah khairan Teh Hani udah sharing semuanya dari A sampai Z ya. Masya Allah semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan makasih banget ya Teh untuk waktunya. Maaf juga jadi dedeknya ditinggal dulu. Dapat. ditinggal ditinggal dulu sama tantenya ya Teh ya. Semoga Teteh sama Kang Asa selalu sehat-sehat terus. Terus kita juga bisa silaturahmi langsung ya Teh. Semoga nanti pas Teteh ke Ranca Ekek Hilda sama apa bisa silaturahmi ke sana sama suami gitu. Ya semoga kita selalu Allah lindungi rumah tangganya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah dan selalu Allah berkahi. Amin.
Amin. Nah, untuk semua teman-teman yang udah gabung di sini, makasih banyak. Jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita apa bicarakan hari ini semoga bermanfaat. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, Teteh, makasih banyak. Sampai ketemu lagi nanti. Satu mohon izin ya Jazakallah. kalau ada kurangnya. Terus semangat Hilda. Kita ketemu ya nanti langsung. Iya, yuk Teteh, insya Allah. Yuk. Oke, oke, dadah Teteh, udah dulu ya, dadah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku wait ya. Iya Teteh, ayo Teh.